Ini kita bahas anu ya, apa? Tentang kuantitatif kualitatifnya ya. Ada yang punya materi yang bisa kita diskusikan? Ada, Fel? Ya, siapa, Fel? Mau diskusikan yuk. Yang punya silakan di share screen. Mau panas ngantuk, Fel? Jam yang ini, Fel. Gimana? Cukup sudah tampilkan dulu. Nanti kita lihat perbedaan kuantitatif kualitatif. Ngambil dari internet aja materinya. Siapa, Fel, yang punya bahan yuk yang bisa dibuat diskusi. Kelompok yang punya materi, silakan yuk. Misi dari kelompok 10 izin share. Silakan yuk. Baik, di sini dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai analisis kualitatif dalam penelitian. Di sini anggota kelompok kami ada Reka Ananda, kemudian Nurmahania,
Fatimah Zahra, dan Cecilia Dwi. Untuk penelitian kualitatif sendiri, itu bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh dan dengan deskripsi kata-kata dan bahasa. Pada umumnya, metode kualitatif ini berorientasi pada eksplorasi dengan mengungkapkan logika induktif. Untuk perumusan masalah dalam penelitian kualitatif, yang pertama ada upaya penelusuran dan penyusunan teori baru atau mengkonfirmasikan atau verifikasi suatu teori. Pada kualitatif, perumusan masalah ini bermaksud untuk menunjang upaya penemuan dan penyusunan teori substantif, yaitu teori yang bersumber dari data. Data kualitatif sendiri memiliki syarat-syarat data yang baik, yaitu yang pertama data harus akurat, kemudian data harus relevan, dan data harus up to date. Sumber data penelitian perkataan manusia, bahan-bahan pustaka seperti dokumen, arsip, koran, majalah, jurnal ilmiah, buku, laporan tahunan, dan lain sebagainya. Data kualitatif harus diubah menjadi data kuantitatif. Nah, pengubahan ini bisa dilakukan dengan cara memberi skor tertentu, memberi ranking, dan sebagainya. Data yang terkumpul bisa berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu prinsip pokok penelitian kuantitatif adalah menemukan teori dari data-data. Nah, metode penelitian kualitatif biasanya dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan etnografi. Jadi metode kualitatif ini terdiri dari 3 cara pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara mendalam, wawancara dengan format pertanyaan terbuka. Yang kedua observasi langsung, dan yang ketiga pemanfaatan dokumen tertulis. Next. Inti dari analisis kualitatif terletak pada 3 proses, yaitu yang pertama mendeskripsikan fenomena, yang kedua mengklarifikasikannya, dan yang ketiga melihat bagaimana keterkaitan di antara konsep-konsep tersebut. Mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang didapatkan menggunakan analisa statistik deskriptif tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Untuk beberapa logika pengambilan sampel, yaitu dengan beberapa tujuan, seperti pengambilan sampel kasus ekstrem atau yang menyimpang, pengambilan sampel dengan variasi maksimum, sampel sejenis, sampel berdasarkan kasus yang khas, pengambilan sampel kasus yang kritis, lalu pengambilan sampel kasus, dan lain-lain. Next. Nah, untuk perbedaannya itu menurut Sugiono, perbedaan utama antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif itu meliputi 3 hal, yaitu perbedaan tentang aksioma, lalu proses penelitiannya, dan karakteristik dari penelitian itu sendiri. Jadi intinya kalau jika kita ingin mengetahui secara mendalam tentang suatu objek penelitian itu menggunakan metode kualitatif. Tapi jika tidak bisa menggunakan metode kuantitatif. Nah, metode kualitatif dan kuantitatif juga dapat digabungkan bila yang pertama jika dapat digunakan bersama untuk meneliti objek yang sama tetapi dengan tujuan yang berbeda. Yang kedua bisa digunakan secara bergantian. Yang ketiga paradigmanya sama. Dan yang keempat data digunakan secara bersamaan bila kedua metode tersebut telah dipahami dengan jelas. Oke, Mas Yogi. Atau ada kelompok lagi yang mau menambahkan dulu sebelum diskusi? Ada kelompok yang mau presentasi? Silakan yuk. Belum itu, kalau bikin
Nanti bikin kalau di kamar nih. Kamar deh, udah ada kamar. Yuk, 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 masuk kamar. Kamar. Di situ tikusnya sama yang punya keluar. Yang begini. Ayo, ayo, ayo jalan ngasih. Ada yuk, silakan yuk. Ayo kamu di kamar mau nggak? Enggak ada loh. Ini loh, kamarnya sudah dinyalakan nasi sama ya. Nih, ini loh. Ada Vel, temanmu yang mau presentasi lagi? Oke, silakan ya. Berwarna sineman. Kecil, biar ini. Oke, sebentar. Ya, jangan main. Ya. Jangan main HP, sudah tahu lagunya. Contohnya, ada mahasiswanya. Minum obat aja, biar gak jadi batuk. Jangan diklik-klik itu, hanya bercanda.
rebus telur. Tes. Teman-teman dengar suaraku nggak? Aku mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan kami dari Metolit kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penelitian kualitatif. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasan yang nanti kami bahas, kami ingin perkenalan terlebih dahulu ya, biar lebih akrab dengan teman-teman. Oke, perkenalkan, nama saya Raffi Jauhari dengan 45 akhir 1087. Nama saya Valentino Haryanto dengan 45 akhir. Nama saya Akmal Syalki dengan 5 akhir 10.3. Rekaman dengan akhir 1039. Oke, ya, jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang apa itu penelitian kualitatif, apa rumusan masalah, dan lain-lain. Ya, Oke, jadi untuk pengertiannya, penelitian kualitatif itu merupakan penelitian termasuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Ya, misalnya di sini contohnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan masih banyak lagi. Dan ini biasanya dilakukan dengan deskripsi kata-kata, jadi lebih condong ke dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Oke, next. Vision. Oke, jadi selanjutnya masuk ke perumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Jadi perumusan masalah itu sama seperti sebelumnya, yaitu penelitian kuantitatif. Jadi dalam perumusan masalah itu adalah langkah yang sangat penting. Kenapa sih perumusan masalah ini sangat penting? Jadi perumusan masalah sendiri itu adalah eh, eh, poin. Jadi tanpa perumusan itu kayak mencong-mencong dari pembahasan gitu, guys. Dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendukung penemuan dan penyusunan teori substansial yang bersumber dari data. Tuh. Oke, jadi ini ada prinsip-prinsip penting dalam perumusan masalah penelitian kualitatif. Jadi di sini itu ada 9 prinsip ya. Yang pertama yaitu ada prinsip yang berkaitan dengan teori dasar. Oke, di prinsip yang berkaitan dengan teori dasar ini, jadi penjelasannya itu ini jadi prinsip-prinsipnya itu harus berkaitan dengan teori-teori dasar yang nanti akan kita bahas gitu. Inti singkatnya yaitu begitu. Yang kedua yaitu prinsip yang berkaitan dengan maksud rumusan masalah. Jadi penelitian kualitatif itu bertujuan untuk menemukan dan menyusun teori baru daripada hanya menguji atau mengkonfirmasi teori yang sudah. Penelitian kualitatif itu bersifat tentatif dan dapat berubah. Oke, selanjutnya yang ketiga itu prinsip hubungan faktor. Jadi untuk prinsip hubungan faktor ini ada beberapa, yaitu logis, bahan untuk membatasi studi dalam
itu penting berita inisi eksekusi. Jadi sebelum kita memulai penelitian nih teman-teman, jadi dalam proses penelitian itu perumusan pertanyaan penelitian. Jadi diskusi ini diskusi yang biasanya dilakukan oleh peneliti-peneliti yang ahli gitu, guys. Dan yang kedua itu menjadi nasional. Jadi konten proposal ini dimabungkan logis dan maka antar fakta dilakukan dalam di mana masalah disajikan dahulu melalui diskusi kemudian ditegaskan secara proporsional. Oke, selanjutnya yaitu prinsip hubungan dengan posisi perumusan masalah. Posisi masalah dalam penelitian kualitatif itu memainkan peran yang sangat penting, teman-teman, di mana posisi itu merujuk pada kedudukan masalah penelitian dalam hubungannya dengan unsur-unsur lain. Contohnya itu kayak perumusan masalah itu harus sesuai sama latar belakang, tujuan penelitian, dasar teori, serta metode penelitian gitu. Jadi emang perumusan masalah itu sangat penting dia dan harus sesuai sama yang tadi aku sebutin itu ada latar belakang dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu pastinya tidak dapat dipisahkan dari hasil penelaahan kepustakaan yang relevan. Jadi hasil penelaahan keputusan yang relevan itu pasti membantu kita untuk mengasah metode-metode yang sudah ada gitu. Yang selanjutnya dan yang terakhir ini prinsip yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Jadi saat kita merumuskan masalah dalam laporan itu, jadi kita sendiri itu atau peneliti harus mempertimbangkan audiensnya. Jadi audiens di sini itu pembaca ya. Jadi bahasa yang kita gunakan itu harus dapat dimengerti oleh pembaca dan khalayak umum gitu. Oke, itu kan udah aku jelasin nih 9 prinsip-prinsip penting dalam perumusan masalah. Jadi selanjutnya itu di sini ada contoh perumusan masalah untuk penelitian kualitatif. Ini karena hanya contoh aja, mungkin bisa teman-teman baca sebentar ya. Aku kasih waktu 1 menit dan aku mungkin jelasin secara singkat. Jadi perumusan masalah ini sumbernya ada di buku yang dikasih ke ketua kelas ya. Jadi waktu aku tanya ke ketua kelas ini sumbernya sudah jelas yaitu ketua kelas dikasih oleh Pak Anang gitu. Jadi pasti contoh perumusan masalah ini sudah benar gitu. Oke, mungkin waktu sudah 1 menitnya udah selesai ya. Aku next. Nah, selanjutnya kita masuk ke data kualitatif. Apa sih data kualitatif gitu? Jadi data itu menurut KBBI adalah keterangan yang benar dan nyata. Jadi data itu adalah suatu yang benar dan nyata. Selanjutnya kualitatif itu adalah berdasarkan mutu. Jadi kalau digabungin nih, penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Tuh. Jadi di data kualitatif itu yang benar itu harus memenuhi 3 syarat, teman-teman. Yaitu yang pertama akurat. Akurat di sini itu harus benar dong. Masa data kualitatif salah gitu kan? Jadi akurat di sini itu harus benar dan benar adanya gitu, sesuai pengertian data yang tadi aku sebutin itu ya. Yang kedua itu relevan. Relevan di sini itu pastinya harus cocok dong dengan apa yang kita bahas dan apa yang sedang terjadi di masa-masa sekarang gitu. Selanjutnya up to date. Up to date ini datanya harus sama. Data yang kita cari itu data-data yang lampau kayak zaman purba gitu kan, nggak mungkin banget gitu kan. Jadi harus up to date gitu guys.
Oke, jadi untuk kualitatif sendiri ini biasanya melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga etnografi. Jadi wawancara di sini itu biasanya itu dilakukan oleh peneliti dan mewawancarai beberapa orang gitu. Di wawancara ini peneliti bebas untuk menanyakan apa saja tentang yang ingin diteliti oleh peneliti. Tuh, yang selanjutnya observasi ya, seperti yang kita tahu ya, observasi itu kan kayak melihat gitu kan. Jadi kita bisa meneliti dengan melihat. Tuh. Selanjutnya yaitu etnografi. Mungkin teman-teman pasti kayak asing kan dengan kata-kata etnografi ini. Jadi etnografi ini adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman budaya dan perilaku kelompok sosial gitu. Untuk jelasnya mungkin nanti akan aku jelasin ya di next slide. Oke, jadi dalam penelitian kualitatif ini sumber data dapat sangat bervariasi. Contohnya ini ada dua ya, yaitu perkataan manusia. Perkataan manusia ini sama yang kayak tadi aku bilang wawancara. Jadi kan perkataan manusia itu waktu wawancara itu kan kayak perkataan manusia gitu kan. Tapi di wawancara itu nggak hanya perkataan manusia. Jadi kita give form itu atau Google Form yang biasanya kita sebar itu juga bagian dari wawancara, tetapi tidak perkataan manusia gitu. Selanjutnya yaitu bahan pustaka. Ya seperti yang kita tahu ya, bahan pustaka itu seperti di perpustakaan, di mana-mana itu kan kayak di website atau di jurnal itu kan bisa dapat jadi sumber kita gitu. Oke, selanjutnya yaitu teknik atau metode pengumpulan data dari penelitian kualitatif. Ya, seperti yang tadi aku jelasin ini ya. Jadi 3 metode ini, pertama ada wawancara, yang kedua ada observasi langsung, yang ketiga ada pemanfaatan dokumen terbase. Oke, akan di Ya, sekarang kita data kualitatif. Jadi analisis itu merupakan suatu analisis yang dilakukan dengan cara mencari hubungan antara sumber data yang telah ada untuk menjawab hipotesis serta menjadikannya secara deduktif. Inti dari analisis kualitatif itu terdapat pada 3 proses, yaitu mendeskripsikan fenomena, mengklarifikasikannya, dan melihat bagaimana dengan konteks lainnya. Nah, jadi metode kualitatif ini mengarah pada isu, kasus, atau kejadian-kejadian yang terjadi secara rinci dan juga mendalam. Di mana itu pengumpulannya datanya tidak dibatasi oleh kategori yang sudah ditentukan sebelumnya atas analisis yang merinci data kualitatif. Nah, jadi metode kualitatif ini lebih menekankan ke arah interaksi sosial berdasarkan pada hubungan antar persepsi personal dan perilaku. Mungkin bisa lanjut ke slide sebelumnya dan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan coba untuk menjelaskan sampel-sampel dalam penelitian kualitatif. Untuk pengambilan sampel dalam metode kualitatif sendiri tentu saja berbeda dengan sampel yang diambil pada kuantitatif ya, atau bisa dibilang dalam bentuk statistik atau probabilitas. Untuk pengambilan dari data statistik atau kuantitatif itu sendiri pastinya eh, mengambil banyak sekali data secara acak dan di mana nanti sampelnya itu kan banyak dan digunakan untuk mewakili suatu populasi. Sedangkan untuk metode kualitatif sendiri itu eh, seperti seperti yang udah dijelasin teman-teman saya tadi, untuk kualitatif sendiri eh, lebih ke dijelaskan dalam bahasa atau dijelaskan dalam bentuk sifat-sifat atau isu-isu sosial itu. Jadi respondennya itu nggak harus banyak biar bisa mewakili populasi yang ada, tapi jumlahnya secukupnya saja. Yang penting untuk sampel dari penelitian kualitatif itu sendiri, eh, respondennya orang yang di apa ya, orang yang masuk dalam atau paham dalam penelitian yang sedang diteliti itu. Jadi dia paham topiknya ataupun dia yang menjadi aktor inti dari topik itu sendiri. Misalkan contohnya interaksi atau interaksi sosial
warga tunanetra di desa apa gitu. Jadi kan nanti sampel untuk penelitian kualitatifnya gimana interaksinya kalau misal kita ambil dari orang yang bukan tunanetra kan nggak 100% original gitu dari alasannya atau eh, ungkapan eh, ungkapan interaksinya. Jadi yang dicari sampelnya kalau bisa yang tunanetra itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai kuantitatif, lalu sekarang juga sudah dijelaskan mengenai kualitatif. Dari literatur yang diberikan, di sini ada pendapat menurut Sugiono itu ada perbedaan antara kedua metode ini. Yang pertama itu perbedaan pada aksioma dasar tentang sifat realitas. Yang kedua perbedaan dalam proses penelitian. Yang ketiga itu perbedaan dalam karakteristik penelitian. Nah, di sini juga ada beberapa pernyataan ya. Jika kita ingin mengetahui secara mendalam Ini tentang suatu objek ganggu ayah. penelitian, maka eh, metode kualitatif lebih disarankan. Nah, jika tidak, maka metode kuantitatif dapat digunakan. Nah, namun akan lebih baik apabila kita dapat mengkombinasikan kedua metode penelitian ini. Oke, next. Nah, jadi di sini ada beberapa persyaratan ya untuk menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Ini kita dapat materinya juga dari literatur yang sama. Jadi metode kualitatif dan kuantitatif itu dapat digunakan bersama-sama apabila satu dapat digunakan untuk meneliti objek yang sama tetapi dengan tujuan yang berbeda. Lalu dua digunakan secara bergantian. Tiga, metode penelitian tidak dapat digabungkan karena paradigmanya berbeda. Lalu yang keempat, data yang digunakan secara bersamaan bila kedua metode tersebut telah dipahami dengan jelas. Ya, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, mungkin itu aja ya presentasi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman yang mau tanya dipersilakan ya. Guys, ada yang tanya, yuk langsung aja angkat tangan. Teacher. Saya menemukan beberapa tempat di dekat Anda. Ayo teman-teman, ada yang mau tanya nggak? Ketua kelas mau tanya nggak? Ketua kelas? Atau mungkin kalau misalnya tidak ada yang tanya, mungkin sama seperti pertemuan minggu lalu ya, kami yang tanya. Apakah begitu ya Bapak Anang? Boleh. Atau saya Atau, kelompok saya yang tanya atau ya, gini Pak? aja wes, biar cepet ya. Coba, kayaknya saya tertarik dengan yang kelompok kedua tadi. Kok kayaknya ada sesuatu yang kayaknya saya ada yang nggak sepaham. Justru yang dijelaskan itu adalah kuantitatif. Coba slide ke berapa tadi? Oh, Coba baik Bapak, naikkan silakan. coba. Hmm. Terus, 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 terus. Oke, oke. Terus, oke. Ini.
Ini prinsip-prinsip penting dalam perumusan masalah ya. Kalau oke. Ya Bapak, ini Kalau sumbernya ada di file yang Bapak kirim ke ketua kelas. ya, ini prinsip-prinsip yang terkait sama perumusan masalah di kuantitatif maupun kualitatif kayaknya ini sama harusnya. Jadi ini tidak membedakan kualitatif atau kuantitatif. Apalagi ini yang pertama, prinsip yang berkaitan dengan teori dasar. Padahal kalau kita menggunakan penelitian kualitatif, itu justru kita tidak pernah melihat teori dasar. Jadi ini justru adanya di kuantitatif. Baik Bapak, Ya. terima kasih Makanya atas saya tak masukan. cermati terus prinsip yang berkaitan dengan perumusan masalah prinsip hubungan faktor. Hubungan faktor ini juga kecenderungannya kuantitatif. Nih. Ini kuantitatif ini. Fokus sebagai wahana untuk membatasi substitusi. Oke. Ini asal kopi ini prinsip yang berkaitan dengan kriteria inklusi eksklusi, prinsip yang berkaitan dengan bentuk dan cara perumusan masalah. Ini hampir bagaimana kita merumuskan masalah. Coba naik lagi. Ada data yang kurang pas kalau yang ini untuk kualitatifnya. Bukan naik, ini turun, naik, naik. Terus, oke, oke ya. Jadi silakan ya didiskusikan. Malah saya justru kalau pengen jelaskan, saya ngambil dari chat GPT itu hal-hal yang paling utama terkait sama penelitian kualitatif itu adalah apa? Nih, silakan diskusikan dulu aja wes. Yuk, silakan siapa yang mau tanya jawab. Tanya jawabnya ini dari kami yang menjawab atau kami yang melemparkan pertanyaan Bapak? Boleh seperti itu. Yang menjawab siapapun. Oke, mungkin dari kelompok kami yang Rakono. Oke, mohon maaf ya ketua kelas ya. Hehehe. Jadi eh, biasanya kan Main HP. waktu aku kemarin itu cari data itu ternyata di wawancara ini Gform itu termasuk wawancara. Seperti data yang aku cari itu begitu sih. Nah, mungkin aku boleh tanya dong ke ketua kelas. Itu emang aku udah bener atau aku salah? Dan itu tolong koreksiannya gitu. Kenapa kalau misalnya emang itu G-form itu dianggap sebagai wawancara itu kenapa? Kalau misalnya aku yang salah, jelasin juga kenapa gitu. Terima kasih ya ketua kelas ke Dian ya. Ya. Oke, terima kasih Dian. Oh, berarti Dian itu setuju ya dengan tadi yang aku sampaikan ya, kalau misalnya wawancara G-form itu termasuk dalam wawancara. Gitu ya, Dian. Oh, baik. Berarti tetap ya wawancara itu meskipun tidak bertemu dengan langsung tapi tetap
tanya jawab gitu ya. Oke, terima kasih dia untuk membuka pikiran kami tentang data kualitatif. Terima kasih dia. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tanya nggak? Kalau misalnya tidak ada yang tanya, maka kelompok kami yang akan tanya. Hehehe. Oke, dikarenakan teman-teman belum ada yang tanya nih, mungkin kelompokku ya yang mau tanya. Eh, atau mungkin ketua kelas yang mau nunjuk. Oke, aku mau tanya dulu ya. Ini kan pada data kualitatif biasanya melalui 3 pendekatan, yaitu etnografi. Mungkin bisa dijelasin lebih lengkap nggak etnografi itu apa gitu, biar teman-teman yang mungkin tadi aku jelasinnya secara singkat ini, biar teman-teman juga tahu apa itu etnografi gitu. Boleh ketua kelas langsung tunjuk aja satu, nggak apa-apa. Ayo teman-teman yang mau jawab yuk dipersilakan. Apa itu etnografi gitu? Mungkin bisa dijelasin secara lebih luas lah biar aku, kelompokku, dan teman-teman yang lain bisa mempelajari apa itu etnografi. Soalnya kan etnografi ini mungkin di telinga kita itu sedikit asing ya gitu. Kalau kita tidak yang di bidang penelitian begini-begini itu kan kayak asing banget sama etnografi gitu. Kalau misalnya wawancara sama observasi kan kita kayak udah mempelajari gitu dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah ya. Mungkin di semester 1 kita sharing-sharing gitu kan. Kok anu dia nge-lag tuh. Oke, mungkin karena tidak ada yang menjawab, aku langsung tuju aja ya. Boleh ke Ligar. Ligar Alexandri, boleh langsung dijawab aja. Apa itu etnografi gitu. Mungkin secara luas ya, biar kita sama teman-teman lebih paham. Boleh langsung dijawab, Saudara Ligar.
Eh, ini pertanyaannya itu, jadi kan yang tadi aku jelasin itu data kualitatif itu biasanya melalui tiga pendekatannya, yaitu wawancara, observasi, dan etnografi. Sedangkan dan observasi ini kan sudah kita pelajari dari SD sampai SMA. Dan etnografi ini kan sangat asing nih bagi kita. Mungkin tadi aku jelasinnya juga sedikit banget gitu. Mungkin saudara Ligar boleh jelasin apa itu etnografi secara luas ya, biar aku, kelompokku, dan teman-teman itu bisa lebih paham tentang apa itu etnografi. Oke, terima kasih. Sorry tadi internetku agak nge-lag ya. Jadi kalau dari sepahamanku sendiri ya etnografi itu salah satu cara dalam penelitian terapan untuk menemukan untuk apa ya, yang digunakan inilah ya, digunakan oleh antropologis untuk meneliti budaya. Nah, sedangkan metode riset ini dipakai dengan cara menyelami manusia secara sensitif dan untuk fenomena yang diteliti kayak gitu. Eh, Nah, dan seorang etnografer itu dia tuh tidak hanya mengamati tapi juga mencoba untuk apa ya, untuk bersatu gitu lah untuk kehidupan budayanya yang orang yang diteliti itu. Jadi intinya etnografi itu adalah yang mencari di bagian budayanya gitu. Mungkin ada tambahan lagi ya mungkin ya. Silakan. Baik, mungkin aku kasih kesimpulan dikit aja ya. Berarti yang saudara Ligar bilang itu etnografi itu jadi alat penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu budaya gitu Ya, ya. ya kurang lebih kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Ligar. Oke, thank you, thank you. Teman-teman sudah paham kan tentang apa itu etnografi ya? Sudah paham dong. Atau ada yang mau ditanyain tentang etnografi ini? Pindah. Oke ya, sambil kalau nggak ada saya nambahkan ya. Jadi yang apa, misalnya yang nyinggung terkait sama etnografi ini cukup bagus. Jadi ini etnografi itu kan salah satu metode, bukan metode ya, salah satu penelitian kualitatif. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Abu Edgar, tadi yang nyampaikan. Iya, Ligar Bapak. Ligar. Jadi yang disampaikan oleh Ligar, jadi penelitian etnografi di sini tujuannya adalah meneliti sebuah budaya. Kalau mungkin kalau nanti coba kalian lihat atau baca lebih dalam lagi, etnografi itu adalah penelitian yang mana ingin menggali sebuah budaya atau paling tidak memahami budaya yang mana tentunya budaya dalam hal ini adalah terkait sama perilaku, interaksi sosial, serta atau dalam hal ini adalah kelompok tertentu. Nah, tentunya dalam hal ini diharapkan seperti yang disampaikan tadi seolah supaya bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang apa yang dititah terkait dengan norma budaya maupun perilaku budaya yang ada. Nah, tentunya dalam hal ini seperti yang tadi disampaikan, cara mendapatkan datanya macam-macam, bisa observasi, bisa masuk atau melakukan apa yang sudah dilakukan oleh sosio atau perilaku objek yang diteliti tadi, atau berpartisipasi aktif, atau dalam hal ini juga merekam aktivitas yang dilakukan oleh orang yang diteliti. Kemudian tentunya dalam hal ini hasilnya adalah dalam bentuk sebuah narasi atau deskriptif yang menggambarkan sebuah budaya, seperti tujuannya. Makanya disebut penelitian kualitatif. Nah, di sini itu ada banyak mahasiswa yang ngambil skripsi, itu salah satunya dalam hal ini mengambil skripsi perancangan atau UI atau evaluasi UI UX menggunakan pendekatan etnografi. Kemudian di situ nggak tahu bla-blanya apa,
pada audien dalam hal ini adalah yang difabel atau keterbatasan pendengaran kalau nggak salah. Jadi di SLB. Jadi itu yang dilakukan pembimbingnya kalau nggak salah Pak Robi. Namun dalam hal ini kalau saya cermati, yang ditulis oleh mahasiswa, dia tidak mencoba seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi seperti yang juga disampaikan Likar tadi. Jadi etnografinya itu adalah dia mencoba memahami budaya atau aktivitas apa atau perilaku yang seperti apa yang dilakukan oleh responden yang akan atau istilahnya partisipan yang digunakan sebagai sampel itu seperti apa. Tentunya dalam hal ini kalau pendekatan etnografi berarti di situ yang diambil adalah apa? Hasil pendekatan etnografi tadi sebuah deskripsi yang mana hasil deskripsi tadi digunakan untuk membuat sebuah rancangan yang terkait dengan UI UX-nya. Bisa nangkep yang saya maksud? Bisa nangkep nggak? Coba nanti kalau ingin baca, cari jurnal yang membahas tentang etnografi semu pada pengembangan sebuah UI UX. Itu ada. Jadi menggabungkan antara pengembangan metode pengembangan UI UX, kemudian penggalian kebutuhan sistemnya atau kebutuhan dari UI UX-nya itu dari aduh, pendekatan etnografi. Robek bibirnya ayah, mau cakar, bukumu panjang. Halo, dengar suara saya? Oke, Dengar Pak. ya itu. Oke, coba sekarang kalau kita lihat lagi ya, kembali ke penelitian kualitatif. Ini kayaknya yang harus harus jadi simpulan kita di diskusi hari ini ya, supaya nggak salah. Ini saya ngambil dari apa yang ada di ChatGPT. Ini yang kayaknya harus digarisbawahi. Saya coba tampilkan share screen-nya ya. Share screen. Tampil. Sudah tampil Pak. Oke. Sudah muncul Bapak. Yang paling utama gini. Coba kalau kita lihat. Nih, ini yang kayaknya deskripsi yang kayaknya harus kalian pahami. Nih, penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial dengan cara yang mendalam. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pemahaman, persepsi, dan makna di balik suatu topik atau fenomena. Penelitian kualitatif seringkali dilakukan dalam konteks ilmu sosial, ilmu perilaku, ilmu kesehatan, dan bidang lain yang melibatkan interaksi manusia. Beberapa karakteristik utama penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. Oke, kita lihat. Pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif berfokus pada deskripsi dan pemahaman fenomena alamiah dalam lingkungan nyata. Ini tidak selalu mencoba untuk menguji hipotesis atau mengukur variabel-variabel tertentu seperti penelitian kuantitatif. Ini yang harus dilakukan. Nah, tentunya dalam hal ini, kalau kita mau melakukan penelitian terkait sama pengembangan yang ada di bidang ilmu komputer, tentunya pendekatan deskriptif ini yang selalu kita lakukan. Salah satu contoh, misal kalau kita mau ayah ngajar, si anakku cilik gitu, rada rewel, yang lu, ayo sana tidur saya, anak pinter kok, sana tidur. Ayah tak ngajar dulu sebentar, Boleh. loh, nanti laptopnya ayah rusak. Sana, ini kamu cakar perih ini, wajahnya ini, keluar darahnya ini. Hmm, perih ini, gak kasihan ayah. Sana, Bu. Di sana pergi main.
Nggak ada temennya kamu. Ayah ngajar, tidak ada orang. Di sana. Oke ya, dilanjutkan ya. Sorry ya. Oke, artinya kalau kita mau mengembangkan semisal karsa cipta, itu tentunya dalam hal ini atau mengembangkan sebuah produk aplikasi. Kalau kita lihat berarti di sini jelas ya, kita akan mendeskripsikan sebuah kebutuhan sistem yang mana itu didasarkan pada fenomena alamiah. Nih, tentunya kalau kita mau membangun sistem, kita tidak untuk mencoba sebuah hipotesis atau mengukur sebuah variabel. Nih, jadi kalau ada sebuah produk atau semisal evaluasi produk yang mana bentuk luarannya adalah sebuah rekomendasi, maka dalam hal ini pasti itu adalah penelitian dalam bentuk pendekatan deskriptif. Maka itu pasti kualitatif. Jadi yang evaluasi itu sebenarnya bukan kuantitatif, meskipun dasar pengumpulan datanya itu kita pakai kuantitatif. Jadi itu ada penelitian gabungan yang mana datanya dasarnya pada kuantitatif, namun kalau kita lihat dari tujuannya itu adalah kita mau mendeskripsikan sebuah produk. Jadi utamanya adalah kualitatif. Tapi untuk menganalisis datanya kita pakai kuantitatif. Kita lihat lagi interpretatif. Ya anakku rewel gitu. Ini seru. Mergo HP ini tak cukup, mergo tulisan HP terus mulai mau. Nih, coba kamu gak malu ini dilihat ini. Ini loh, dilihat ini sama mahasiswa ya. Apa kamu dilihat? Gak malu kamu. Enggak nyubit saya. Nih, interpretatif kalau kita baca ya, penelitian ini menekankan pada penelitian ini menekankan pada interpretasi data dan pengembangan pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian. Penelitian kualitatif cepetan gak gawe emosi angel. Ndi mau gak gawe emosi loh. Kata ini penelitian ini menekankan pada interpretasi data dan pengembangan pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian. Penelitian kualitatif mencari untuk menjelaskan apa yang terjadi, mengapa hal terjadi, dan bagaimana individu dan kelompok memaknainya. Jadi ini pasti ya. Jadi kalau kita pengembangan, jadi apa yang terjadi dijelaskan, yang mana pada akhirnya kita menghasilkan sebuah produk. Itu. Kemudian pengumpulan data kualitatif, penelitian mengandalkan metode pengumpulan data kualitatif seperti wawancara, observasi partisipatif, analisis isi, analisis dokumen, atau pengamatan lapangan. Data seringkali berbentuk teks, gambar, suara, atau video. Nah, ini terkait pengumpulan datanya. Nah, terkait pertanyaan tadi, JFOM itu tadi termasuk apa tadi? Merupakan apa? Penggalian data kuantitatif atau kualitatif tadi ya? Pertanyaannya. Merupakan wawancara atau bukan? Oke. Jadi JFOM itu kan hanyalah sarana mengumpulkan data atau cara mengumpulkan data. Namun belum bisa kita sebut itu sebuah instrumen. Instrumennya adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam JFOM. Nah, kalau dikaitkan dengan apakah itu wawancara ataukah apa tadi? Nah, itu anak semut loh, ke mulutmu lebaran semut loh. Lu kasih kecoa gitu. Ki anakku protes itu, baru gak kereken ya. Oke. Oke, jadi itu ya, JFOM itu hanyalah sarana untuk mendapatkan datanya. Tapi justru isi dari JFOM itu yang dimaksud dengan instrumennya.
Ini pengumpulan kualitatif, itu penelitian ini menggunakan data kualitatif seperti wawancara. Oke. Jadi di dalam penelitian kualitatif itu ada kemungkinan kita menggali datanya, ada istilah yang snowball method. Jadi kita menggali pada satu orang, kemudian data itu kita dapatkan semakin lama semakin banyak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pertama kita nggak mendapatkan data sedikit, kemudian data itu akan kita gali lagi sampai pada akhirnya sesuai dengan kebutuhan. Makanya di penelitian kualitatif ini tidak terbatas. Dan banyak orang yang tidak suka karena di sini dimungkinkan tidak ada batasannya. Nah, kalau terkait dengan pengembangan sistem, seperti salah satu contoh pada saat kalian requirement, itu kan mendapatkan di awal kan sedikit kan. Pas pengembangan sangat dimungkinkan ada dapat data lagi, butuh tambah data lagi. Itu yang dimaksud dengan snowball method. Jadi seperti bola salju. Gelondong kecil, gelondong terus, semakin lama semakin besar. Kemudian subjektivitas, penelitian kualitatif mengakui peran subjektivitas peneliti dalam proses penelitian. Peneliti dianggap sebagai alat utama dalam memahami fenomena. Jadi kalau penelitian kualitatif, penelitinya itu adalah orang-orang yang mana dalam hal ini dia yang berperan yang menjadikan keberhasilan sebuah penelitian. Jadi dianggap peneliti itu adalah orang yang paling menguasai apa saja di situ kalau penelitian kualitatif. Jadi pada saat pengembangan, ya artinya peneliti tadi ya memang orang yang tahu banyak tentang sebuah pengembangan. Harapannya seperti itu. Jadi cenderung dianggap subjektivitas. Kemudian pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif seringkali bersifat bertujuan purposif dengan tujuan memilih partisipan atau kasus yang memiliki wawasan yang relevan dengan topik penelitian. Makanya di sini kalau kita mengembangkan salah satunya ada UCD, yang mana UCD itu dalam hal kita atau design thinking, salah satunya kita harus mengambil partisipan yang mana yang kita pilih itu adalah partisipan yang kita anggap yang dia paling banyak tahu. Ini yang dimaksud dengan pemilihan sampel itu wajib, yang mana dalam hal ini untuk yang bertujuan. Tuh. Kemudian analisis kualitatif analisis dengan metode kualitatif seperti analisis tematik, analisis naratif, analisis grounded teori, atau analisis pola. Jadi analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif rata-rata adalah analisis naratif yang paling umum. Jadi kiranya seperti ini maka hasil naratifnya seperti ini. Jadi seperti yang saya contohkan tadi di penelitian Netno itu hasilnya adalah didasarkan pada analisis kualitatif. Konteks dan keholisan ini, penelitian kualitatif sering menekankan pada pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial atau budaya di mana fenomena tersebut terjadi, mencangkup pengakuan bahwa setiap fenomena dapat memiliki banyak aspek dimensi yang relevan. Nih konteksnya. Terus bawahnya, nih laporan penelitian, hasil penelitian kualitatif sering disajikan dalam bentuk naratif yang memungkinkan pembaca untuk memahami cerita atau latar belakang di balik temuan. Ini ya yang harus kalian pahami di penelitian kualitatif. Mungkin ada pertanyaan dulu. Jaket mualan worker dilepas biar tahu. Silakan yuk kalau ada pertanyaan. Wis bosen apa sih terus? Yang lain? Sudah cukup, Pak. Cukup, oke ya. Coba sambil nanti kalian buka di chat itu banyak chat GPT, banyak bacaan yang bisa kalian pahami terkait sama perbedaan, biar tahu. Ada beberapa macam perbedaan terkait sama penelitian kualitatif dan kuantitatif, biar lebih memahami baca perbedaannya. Oke ya, mungkin kalau nggak ada lagi, saya rasa
kita akhiri lumayan masih bertahan 35. Tapi juga nggak tahu yang 35 ini yang aktif apakah hanya 5 orang yang lain tidur. Karena jam-jam enaknya tidur ini. Oke ya, sampai jumpa minggu depan. Kita lihat aja. Ini tidak saya matikan. Sementara saya akhiri yang bertahan stay berapa orang, berarti itu yang tidur. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Fel. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Salam, terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.